Dan seperti biasa nanti kita ada 3 sesi. Sesi yang pertama pembukaan dan pengenalan yaitu oleh saya sendiri moderator. Dan sesi kedua akan dilanjutkan oleh Sri Winda Gultom untuk presentasi proposal skripsinya. Dan nanti sesi ketiga adalah sesi pembandingan kritik dan saran. Ya, kritik, saran dan masukan. Jadi jawab apa yang bisa kamu jawab, jangan takut salah. Iya, Pak. Karena jika salah nanti dibenarkan oleh dosen pembandingnya, ya, dosen Iya, Pak. pembandingnya. Jadi di sini tidak ada penilaian, hanya melihat benar nggak yang kamu buat ini menurut dari kami, pengetahuan kami. Itu maksud pembandingan, ya. Iya, Pak. Oke, kalau begitu kita langsung saja. Saya lupa untuk dosen pembanding 1 yaitu Bapak Arif Alri Kristianto Hondro MKOM dan pembanding 2 sekaligus moderator saya sendiri Rian Syahputra. Dan kita lanjut ke sesi kedua yaitu sesi seminar proposal presentasi proposal skripsi kepada saudari Sri Winda Gultom. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1 saya, Ibu Natalia Silalahi MKOM, dan kepada pembimbing 2 saya, Bapak Edward Robinson Siagian ST MKOM, dan terima kasih juga kepada Bapak pembanding 1 saya, Bapak Rivalri Kristianto Hondro MKOM, dan kepada pembanding 2 saya, Bapak Rian Syahputra MKOM. Nama saya Sri Winda Gultom dengan NPM 17110221. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Proposal skripsi saya berjudul Prediksi Jumlah Pendapatan Daerah pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan metode Faji Time Series. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. 1.1 latar belakang masalah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari sumber-sumber dalam suatu wilayah daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jumlah penerimaan pendapatan pada suatu daerah terkadang tidak selalu tetap dari waktu ke waktu. Kadang ada saat di mana pendapatan suatu daerah naik dan ada kadang saat di mana pendapatan suatu daerah itu menurun. Oleh karena itu, diperlukan adanya prediksi jumlah pendapatan daerah untuk mengetahui jumlah pendapatan daerah untuk waktu selanjutnya. Prediksi atau forecasting ini adalah salah satu cara yang dipertimbangkan dalam membuat perencanaan, di mana perencanaan ini akan berlaku nanti untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 1.2 perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dari proposal ini adalah apa saja kriteria yang digunakan untuk memprediksi jumlah pendapatan, dan yang kedua, bagaimana menerapkan metode Fuji Time Series untuk memprediksi jumlah pendapatan daerah pada Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan yang ketiga, bagaimana merancang dan membangun perangkat lunak prediksi dengan menggunakan metode Fuji Time Series. 1.3 batasan masalah. Batasan masalahnya yang pertama hanya mencakup tentang jumlah pendapatan asli daerah per tahun pada Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang kedua, dalam memprediksi pendapatan, penulis menggunakan metode Faji Time Series. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman. Yang keempat, teknik pengukuran tingkat error peramalan menggunakan mean absolute percentage error atau MAPE. 1.4 tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui kriteria-kriteria yang digunakan untuk memprediksi jumlah pendapatan daerah pada Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang kedua, mengetahui cara penerapan metode Faji Time Series untuk memprediksi jumlah pendapatan asli daerah. Dan yang ketiga, merancang dan membangun perangkat lunak prediksi dengan menggunakan metode Faji Time Series. 1.5 manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, sebagai salah satu alat ukur pengambil keputusan dalam menentukan anggaran daerah pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang kedua, untuk mengetahui penggunaan metode Faji Time Series dalam kasus prediksi. Yang ketiga, sebagai tolak ukur berhasil tidaknya suatu pemerintah daerah mengelola sumber daya, khususnya pendapatan asli daerah. Bab 2 kajian pustaka. 21 kajian topik. 211 Time Series. Time Series merupakan serangkaian data pengamatan yang berasal dari suatu sumber berdasarkan indeks waktu T secara beruntun dengan interval waktu yang tetap.
212 logika Fuzzy. Logika Fuzzy atau Fuzzy Logic adalah sebuah metodologi berhitung dengan variabel kata-kata atau linguistik variabel sebagai pengganti berhitung dengan bilangan. 213 Fuzzy Time Series. Fuzzy Time Series merupakan metode yang diperkenalkan oleh Song dan Chisom yang merupakan konsep yang digunakan untuk meramalkan di mana data aktual dibentuk dalam bentuk nilai linguistik. 214 Fuzzy Time Series Chain. Berikut tahapan-tahapan peramalan pada data time series dengan menggunakan Fuzzy Time Series Chain. Yang pertama, menentukan himpunan semesta. Yang kedua, menentukan lebar interval. Yang ketiga, membentuk himpunan Fuzzy. Yang keempat, melakukan Fuzzifikasi. Yang kelima, membentuk FLR atau Fuzzy Logical Relationship. Dan yang kelima, yang keenam, menentukan FLRG atau Fuzzy Logical Relationship Group, dan yang ketujuh, menentukan defuzzifikasi nilai peramalan. 22 prediksi. Peramalan atau prediksi adalah seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa depan yang melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan metode pendekatan sistematis. 221 perhitungan error MAPE. Hasil prediksi diukur menggunakan MAPE atau Mean Absolute Percentage Error, dan berikut adalah rumusnya, di mana AT aktual permintaan ke T, FT hasil peramalan ke T, dan N merupakan besarnya data peramalan. 23 pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut. 24 penelitian terkait. Penelitian terkait ini di sini sudah tercantum sebanyak 3. Setelah itu, bab 3 metodologi penelitian. Di sini tercantum kerangka kerja penelitian, di mana kerangka kerja penelitian ini merupakan langkah-langkah yang dibuat untuk mempermudah penyelesaian masalah yang akan dibahas. 32 lokasi riset dan sampel data. Lokasi riset ini berlokasi di Jalan Sisinga Mangaraja kilometer 2,2, Kompleks Perkantoran Tanutubo Dolok Sanggul. 322 sampel data. Di sini tercantum sampel data atau data yang saya dapatkan dari kantor BPKPAD Humbangan Sundutan. Di sini merupakan realisasi PAD Humbangan Sundutan tahun 2018 sampai dengan 2020. 33 waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaannya juga sudah tercantum, di mana waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini selama 3 bulan terhitung dari 23 Juli 2021 hingga 30 September 2021. Bab 4, analisa dan hasil. Analisa merupakan suatu langkah dalam penyelesaian dan mengidentifikasi masalah dengan mengembangkan sebab-sebab yang mungkin dari suatu permasalahan dengan menggunakan pengamalan dan logika dari deskripsi masalah tersebut. Dengan menerapkan metode Fuzzy Time Series untuk memprediksi jumlah pendapatan, diharapkan dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat. 411 penerapan metode Fuzzy Time Series. Di sini telah terdapat realisasi PAD Humbangan Sundutan tahun 2018 hingga 2020. Selanjutnya, data di samping akan dibuatkan seperti data deskriptif pada tabel 42, jumlah pendapatan daerah tahun 2018 hingga 2020, di mana data deskriptifnya jumlah datanya sebanyak 36, terhitung dari 2018 hingga 2020, nilai maksimumnya sudah tercantum dan terdapat hingga nilai rata-ratanya. 412 penerapan metode Fuzzy Time Series Chain. Yang pertama, himpunan semesta dari data aktual. Dengan menggunakan rumus pada persamaan sehingga diperoleh himpunan semesta dari data aktual sebagai berikut. Sudah tercantum di mana himpunan semestanya sudah tercantum pada layar, dan yang kedua panjang intervalnya menggunakan distribusi frekuensi, langkah-langkahnya juga sudah tercantum. Yang ketiga, himpunan Fuzzy dibentuk dengan melihat jumlah frekuensi yang berbeda mencari nilai tengah. Pada tabel interval Fuzzy, tabel 43, telah tercantum
Pada tabel 43 ini, himpunan semestanya atau interval kelasnya sebanyak 6, di mana U1, U2, U3, U4 sampai dengan U6. Telah tercantum batas atas, batas bawahnya, dan juga nilai tengahnya. Di mana dengan rumus mencari nilai tengah terdapat pada rumus di atas, di mana MI sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Yang keempat, nilai linguistik dan himpunan Fuji berikut adalah nilai himpunan Fuji yang terdeteksi. Di mana dari nilai linguistik dari himpunan Fuji di atas, maka kita mendapatkan nilai linguistik pada tabel 44. Yang kelima, Fujifikasi dan Fuji Logical Relationship sudah terdapat pada tabel 45. Yang keenam, himpunan Fuji Logical Relationship Group telah terdapat sehingga tabel 46 menunjukkan FLRG atau Fuji Logical Relationship Group-nya, di mana sudah terdapat di situ grupnya dari A1 sampai 6, relasinya juga sudah tercantum, dan juga prediksinya. Yang ketujuh, defujifikasi nilai prediksi. Pada tahap ini, ada 2 proses yang digunakan, yaitu pertama mencari nilai tengah setiap interval, dan yang kedua menghitung nilai peramalan atau prediksi yang dilihat dari fujifikasi sebelumnya, di mana terdapat pada tabel 45. Sehingga nilai peramalan pada setiap intervalnya ditunjukkan pada tabel 47, sehingga hasil prediksi yang diperoleh dengan menjumlahkan total prediksi setiap tahun, pada tabel 47 saya hanya mencantumkan nilai peramalan pada tahun 2021. Sebetulnya bisa diramalkan sampai tahun 2023, tapi saya hanya mencantumkannya pada tahun 2021 saja, sehingga diperoleh jumlah total pendapatan yang diperoleh adalah sebesar yang tercantum. 413 pengukuran ketepatan hasil. Di sini pengukuran ketepatan hasil menggunakan mean absolute percentage error atau MAPE, sehingga diperoleh hasil peramalan jumlah pendapatan daerah yang tercantum pada tabel 48, yang dimana berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh nilai errornya adalah sebagai berikut. Nilai errornya 33,58, sehingga diperoleh ketepatan peramalan sama dengan 66,42%. Berdasarkan tabel di atas, maka nilai kesalahan absolut sebesar 12,09, maka diperoleh nilai error sebesar 33,58 dan ketepatan hasil peramalan sebesar 66,42%. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Oke, terima kasih kepada Sri Winda Gultom atas paparan presentasi proposal skripsinya. Dan kita lanjut ke sesi pembandingan ya. Kepada Bapak Rival, sudah ready? Sudah. Oke, kalau begitu kita mulai dengan Bapak pembanding 1. Kepada Bapak Rivalri Kristianto Hundro MKOM, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Rian Saputra, SPM MKOM, selaku moderator sekaligus pembanding 2 pada acara seminar proposal skripsi oleh Saudari Sri Winda Gultom.